Baik, silakan dengan kasih Ibu Sance Ugui Kereh. Baik. Shalom. Damai di hati. Selamat pagi, sahabat doa penginjilan musafir yang dikasihi Tuhan Yesus dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa di pagi yang indah ini kita semua sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru yang diberkati Tuhan di pagi yang indah ini, kita siap untuk bersama-sama mengikuti ibadah musafir berdoa Sabtu 18 November 2023 dan yang akan melayani kita pada pagi hari ini, yaitu dari Komisi Pelayanan Anak Musafir Kleak. Untuk itu kami mengucapkan selamat datang, selamat mengikuti musafir berdoa pada pagi hari ini kepada semua sahabat doa yang sudah siap di kamera masing-masing, para pendeta, para penatua, diaken, komisi-komisi kerja, UPK Bipra, dan sahabat doa, tim doa dari kolom 1 sampai kolom 29. Kami ucapkan selamat datang, selamat mengikuti akan pelayanan musafir berdoa pada pagi hari ini yang akan segera kita mulaikan. Biar kita mulaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami persilahkan kepada Komisi Pelayanan Anak Musafir Kleak, yaitu yang akan dipimpin langsung oleh Penatua Ibu Santi Sondak. Untuk itu kami persilahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan, sebab kita masih diperkenankannya menikmati kehidupan ini. Karena itu, saudara-saudara, seperti ungkapan firman Tuhan dalam kitab Mazmur 92 ayat 2-5, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Mari kita memulai musafir berdoa ini dengan menyanyikan pujian Bapa, aku datang padamu. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa.
Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, jika pada pagi hari ini Engkau kembali membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Untuk kembali diperkenankan Tuhan melayani Engkau melalui musafir berdoa pada pagi hari ini. Terima kasih banyak ya Tuhan Allah Bapa kami. Kami serahkan peribadatan kami pada pagi hari ini ke dalam kuasa tangan-Mu. Kiranya ibadah musafir berdoa saat ini ditabiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, ketika kita berbeban berat, ketika kita jatuh ke dalam dosa, hanya Allah yang benar-benar peduli dengan kita. Karena itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita datang di hadirat-Nya, memohon belas kasihan dari Tuhan, agar kita diberi pengampunan dosa dari-Nya, dan kita membawa penyembahan kita di hadapan-Nya. Mari kita angkat pujian Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Mari berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu di subuh pagi ini Tuhan. Engkau yang adalah Allah dan Tuhan kami. Engkau yang patut ditinggikan. Engkau yang patut disembah dan dimuliakan. Kami datang kepadamu Tuhan dalam roh dan penyembahan hanya kepadamu, karena Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami. Engkau sangat baik dalam hidup kami ya Tuhan. Kebaikan-Mu tak terukur. Namun ya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami seringkali tidak melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup ini. Kebaikan-Mu Tuhan, seringkali kami abaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami mau mengaku atas setiap pelanggaran dan dosa yang seringkali kami lakukan melawan kehendak-Mu.
baik itu dalam pikiran, perkataan, bahkan tindakan kami ya Tuhan. Jika Tuhan dapati kami telah menyakiti hati suami, hati istri, hati anak-anak kami, bahkan orang tua kami, ataupun orang-orang yang di sekitar kami. Saat ini ya Tuhan, kami mohon pengasihan bahkan pengampunan yang daripadamu. Sudilah kiranya Engkau mau mengampuni dosa kami dengan darah-Mu Tuhan, sehingga kami semua boleh berlayak di hadapan-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Engkau beri dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan, ini pengakuan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, tangan Tuhan selalu terulur menyambut setiap orang yang dengan tulus hati mengaku dosa dan kesalahannya. Dalam Efesus 1 ayat 1-8 tertulis, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Mari di saat ini kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama belajar dari firman Tuhan. Kita sama-sama memuji Tuhan di dunia yang penuh cemar. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah yang membacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Di surga kau kelak senang berjumpa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu yang adalah pelita dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tuntun kami, sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami maksud kehendak Tuhan dari pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati dan sertai hamba-Mu ini Tuhan, kuasai dengan Roh Kudus-Mu, agar hamba berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Ini kami yang berdoa dan bersyukur kepadamu Tuhan, berfirmanlah,
karena kami sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini sesuai dengan pembacaan dalam perenungan minggu berjalan ini terambil dari Markus 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Markus pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Dengan judul Orang Lumpuh Disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada kalimat yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Dengan kata lain bahwa manusia bukan hanya sekedar hidup untuk dirinya sendiri, atau manusia bukan hanya sekedar hidup secara individu, melainkan ia membutuhkan manusia lain untuk terus hidup dalam memenuhi suatu kebutuhan. Artinya manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Matius 22 ayatnya yang ke-39 mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, mengungkapkan suatu perintah dan ajakan kepada setiap orang percaya untuk peka dan peduli terhadap sesama. Dalam pembacaan Markus pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12 yang berjudul Orang Lumpuh Disembuhkan, menjadi suatu pembahasan menarik yang mengisahkan tentang perjalanan pelayanan Yesus di Kapernaum, suatu daerah yang terletak di pantai utara Danau Galilea atau biasa disebut sebagai kota nelayan. Dalam pelayanannya Yesus bercerita tentang bagaimana ia menyembuhkan orang sakit, membuat banyak mujizat, mengusir roh-roh jahat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sehingga pada saat itu banyak orang yang tertarik dan berbondong-bondong untuk datang menghampiri Yesus. Ada yang datang sekedar hanya untuk melihat,
Ada pula yang ingin meminta pertolongan dari Yesus ketika ia berada di salah satu rumah di Kapernaum. Seperti seorang lumpuh yang dibawa kepada Yesus oleh keempat orang rekannya untuk disembuhkan. Meskipun harus berhadapan dengan banyak orang pada saat itu dan mengalami hambatan ketika ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka terus berusaha dengan cara naik ke atas dan membuka atap dari rumah itu untuk memasukkan tilam tempat di mana orang lumpuh itu terbaring. Dari keyakinan iman dan kerjasama yang baik, usaha mereka tidaklah sia-sia. Orang lumpuh itu memperoleh kesembuhan. Dan bukan itu saja, melainkan Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Mengartikan juga bahwa dosa mengakibatkan suatu kelumpuhan, yang dalam hal ini kelumpuhan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sedangkan pengampunan itu berarti dipulihkan dari keadaan sakit yang disebabkan oleh karena dosa. Suatu pertanda bahwa iman menghentarkan pada kesembuhan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Namun pelayanan yang Yesus lakukan ternyata menjadi satu kritikan dari beberapa orang ahli Taurat yang menyinggung pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Mereka menganggap bahwa Yesus tidak memiliki kekuasaan. Dia tidak memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Dan itu sama saja ia menghujat Allah. Karena mereka tidak mengerti ketika Yesus memperkenalkan dirinya sebagai anak manusia. Tetapi Yesus merespon karena mengetahui isi hati mereka. Lalu ia berkata, "Supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Markus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-10. Iman memerlukan tindakan sebagai bukti pengakuan kepada Tuhan. Sebab apa artinya sebagai orang percaya apabila tidak menghasilkan dampak bagi orang lain? Berkaca dari keempat orang rekannya yang menghentarkan orang lumpuh itu untuk bertemu dengan Yesus, yang walaupun diperhadapkan dengan kesulitan dan tantangan, akan tetapi mereka membuktikan bahwa suatu tindakan yang nyata dapat menyelamatkan dan memberi dampak kepada sesama. Seperti halnya kalimat motivasi yang sering kita dengar, bahkan kita katakan, ora et labora, berdoa dan bekerja. Doakan apa yang akan kita kerjakan, dan kerjakanlah apa yang kita doakan. Tindakan berdasarkan iman yang muncul dari niat, usaha dan kerjasama itu diperlukan dalam kehidupan. Tentunya tidak terlepas dari tanggung jawab sebagai orang percaya di tengah-tengah keberadaan dalam kehidupan keluarga, jemaat, ataupun masyarakat. Orang percaya adalah duta penyembuhan holistik. Orang percaya yang dimaksud adalah orang yang telah ditebus dan hidup dalam kasih karunia Allah. Orang yang memiliki iman kepada Yesus Kristus, orang yang sudah selayaknya mempersembahkan hidupnya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, memberi diri dipakai untuk menjadi duta penyembuhan holistik. Dengan menyadari bahwa Yesus tidak hanya menyembuhkan sakit fisik, tetapi juga psikis dan memulihkan kerohanian seseorang. Sebab bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebagai orang percaya yang adalah duta penyembuhan holistik, kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan Injil atau firman Tuhan, baik melalui perkataan maupun perbuatan, di mana dan kapanpun kita pergi dan berada. Setiap kata dan perbuatan adalah khotbah yang hidup untuk menasehati, memotivasi, menyemangati, menghibur, menyembuhkan, dan memulihkan,
sehingga orang lain dapat memuliakan Bapa di sorga, bukan melakukan hal yang sebaliknya. Yakinlah bahwa setiap perkataan firman dan doa yang kita ucapkan mengandung kuasa, asalkan kita dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sehingga dengan kasih Yesus yang kita sampaikan atau kita beritakan melalui firman-Nya dan iman dari mereka yang rindu mengalami mujizat itu, akan terjadilah kesembuhan secara holistik. Firman Tuhan mengajak kita supaya menjadi orang-orang percaya yang terus menjadi duta penyembuhan holistik bagi sesama dan terus-menerus menyatakan kebaikan dimanapun kita berada sebagai tindakan bahwa kita senantiasa bersyukur dan memuliakan Tuhan, supaya setiap telinga mendengar dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah yang hidup. Amin. Mari berdoa. Terima kasih banyak Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini, yang kembali menguatkan, meneguhkan iman percaya kami sebagai duta-duta kesembuhan holistik. Tuhan, tolong kami dengan firman-Mu yang kudus, agar supaya kami senantiasa untuk memberitakan Injil dimanapun kami pergi dan berada, menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga melalui pikiran, melalui perkataan yang baik, melalui tindakan nyata yang baik, mencerminkan karakter Kristus. Setiap orang yang dapat melihatnya termotivasi dan juga mengalami kesembuhan dengan iman percaya yang sungguh bahwa Engkau Yesus memiliki kuasa untuk dapat menyembuhkan bukan hanya jasmani saja, tapi juga rohani. Ini kami yang berdoa dan bermohon kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebagaimana doa adalah nafas hidup orang percaya, maka di saat ini mari kita persiapkan hati kita untuk membawa setiap pokok doa di pagi hari ini. Sebelum berdoa kita menyanyikan pujian Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku, telah mati bagiku. Besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di sorga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam sorga, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang patut kami puji dan kami sembah. Di pagi hari ini Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memimpin kami di dalam melaksanakan musafir berdoa. Kami boleh mendengarkan berita firman-Mu. Bagi hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu, Penatua Santi Sondak, Engkau kiranya memberkati dia di dalam tugas kerja pelayanannya Tuhan.
agar supaya Engkau terus memberkati dia terus melaksanakan tugas pelayanannya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Engkau pun memberkati keluarganya, suaminya, dan anak-anaknya, agar mereka boleh menunjang tugas kerja dan pelayanan dari Penatua Santi Sondak. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa untuk kehidupan kami sebagai orang percaya. Engkau kiranya memberkati kami semua Tuhan, agar kami boleh menunjukkan kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Kami boleh tunjukkan karakter kami sebagai karakter Kristus. Boleh berkata-kata, boleh bertingkah laku sebagaimana yang Engkau kehendaki, agar supaya semua orang yang melihat kami boleh percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa saat ini bagi semua pelayan yang berada di Jemaat Musafir Kleak, mulai dari para pendeta, BPMJ, Komisi Kategorial BIPRA, Komisi-komisi kerja, kelompok pelayanan lansia, pelayan khusus Penatua dan Syamas, semua yang melaksanakan tugas pelayanan di Jemaat Musafir Kleak, pegawai, kostor, sampai ke kolom. Engkau memberkati pelayan-pelayan BIPRA di tingkat kolom. Bapa, Engkau kiranya memberkati kami sebagai pelayan-pelayan-Mu. Engkau memberikan kami hati sebagai hamba, agar kami betul-betul melayani Engkau untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Jauhkan kami dari rasa sombong, rasa iri hati, dan apapun yang Engkau tidak kehendaki Bapa, agar apa yang kami lakukan, pelayanan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Kami pun berdoa untuk semua jemaat musafir Kleak. Engkau memberkati kami Tuhan, di dalam setiap tugas kerja kami, pun di dalam pelayanan kami sebagai jemaat, agar kami boleh bekerja sama dengan semua pelayan yang ada. Kami boleh melaksanakan pelayanan, baik yang ada di tingkat jemaat maupun di tingkat kolom. Kami boleh melaksanakan semua itu. Kami boleh berpartisipasi di dalam setiap peribadatan yang telah direncanakan, baik ibadah kolom, ibadah BIPRA, maupun ibadah komisi semuanya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, sebagai jemaat kami boleh melaksanakan semua itu. Ada kerinduan di dalam hati kami untuk bersama-sama dalam semua peribadatan yang ada Tuhan, agar nama-Mu dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan, ini doa permohonan kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, Allah Bapa kekal di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami masih dan selalu mengucap syukur. Di mana hari ini, biarlah kami membawa rasa syukur karena Engkaulah yang memberikan kami kesempatan sehingga kami dapat berkumpul untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, pada ibadah ini, biarlah kami berdoa untuk pelaksanaan penelaan Alkitab sosial di gereja setiap hari Sabtu. Biar setiap pelayan dapat mempersiapkan diri dengan baik dan memberitakan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Allah. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami pun berdoa untuk setiap panitia hari raya gereja yang ada di tiap-tiap kolom bahkan di jemaat. Biarlah Engkau sendiri yang akan memberikan kesatuan hati, kerjasama yang baik,
bahkan pemberian diri dan hati yang tertuju pada Tuhan, supaya setiap kegiatan yang dilakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi Allah. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, setiap nyanyian, tarian, pujian, bahkan penyembahan, kami hanya kembali membawa itu semua ke hadirat-Mu. Dan kami mengucap syukur untuk setiap talenta, bahkan berkat-berkat yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Sebagaimana yang telah dipersiapkan, kami berdoa untuk wanita kaum ibu yang akan mengikuti lomba Maengket di hari yang semakin dekat. Kami berdoa, biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati, melindungi, sebagaimana dengan persiapan-persiapan yang telah dilakukan. Kami yakin dan kami percaya itu semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami pun berdoa ya Tuhan untuk pemuda yang pada hari ini akan mengikuti lomba kulintang, bersama-sama juga dengan tim Eudia, pemuda, remaja, dan anak sekolah minggu yang akan mengikuti lomba rebana. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami tahu, bahkan kami yakin dan percaya, setiap talenta yang Engkau percayakan di dalam kehidupan kami akan kembali bawa itu, membawa dengan penuh rasa syukur, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, bahkan hikmat kebijaksanaan, sehingga setiap perlombaan yang akan dilaksanakan pada hari ini ataupun hari yang akan datang, kami yakin dan percaya Tuhan sendiri yang akan memberkati. Dan biarlah setiap permohonan kami ini kami panjatkan kepada Tuhan. Segala permohonan dan ucapan syukur kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami masih akan selalu bersyukur untuk setiap berkat yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Saat ini dalam persekutuan yang indah, kami rindu untuk saling mendoakan. Kami mau mendoakan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sementara dalam gumul sakit, sementara yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah, yang saat ini dapat kami sebutkan Bapak Demsi Sumerar, Ibu Emma Momongan Pandey, Ibu Deti Tompodung Kaparang, Visondak Menumpil. Engkau yang akan terus menyertai kehidupan dan penghidupan mereka. Saat ini Engkau izinkan mereka terbaring lemah merasakan setiap gumul sakit. Tetapi kami yakin dan percaya oleh kuasa Tuhan, oleh bilur-bilur Tuhan, mereka pasti akan disembuhkan. Memberkati setiap proses penyembuhan yang sementara mereka jalani, biarlah semua dalam tuntunan dan kasih sayang Tuhan. Jangan biarkan mereka Tuhan, tetapi lindungi, sertai, dan berkati terus mereka bersama dengan keluarga mereka. Setiap keluarga-keluarga saat ini yang merasa ada dalam pergumulan hidup, masalah kesehatan, masalah keluarga, yang sementara dalam berduka cita, Engkau Tuhan yang akan tetap terus menyertai kehidupan mereka. Biarkan mereka tetap berserah kepada Tuhan. Biarlah kehidupan mereka berkenan di hadapan Tuhan. Berikan mereka sukacita yang penuh hingga dimanapun mereka pergi dan berada, dalam situasi apapun yang mereka rasakan, mereka hanya tetap mengaku bahwa Tuhanlah yang selalu menolong dan menyertai kehidupan mereka. Kami terlalu percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan mereka. Bersyukur juga untuk setiap anggota jemaat yang bersuka cita di berhari ulang tahun pernikahan, syukur pekerjaan, usaha sembuh,
dan lain sebagainya. Biarlah sukacita itu diperlengkapi oleh Tuhan. Dan saat ini yang kami dapat sebutkan satu per satu, Engkau memberkati Encik Sefanya Raintung yang oleh karena berkat Tuhan hari ini boleh berulang tahun, memberkati setiap masa pertumbuhannya. Biarlah Tuhan yang memberkati sehat kuat, Tuhan anugerahkan dalam kehidupannya bersama dengan keluarga. Terima kasih banyak Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga. Kami yakin dan percaya kami punya Tuhan yang luar biasa, yang mendengar setiap permohonan yang kami sampaikan hanya kepadamu. Ini kami yang berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, saat ini orang rindu berdoa buat teman-teman, buat orang pe anak-anak, anak sekolah minggu, remaja, pemuda yang ada di torang pe gereja Gemi Musafir Kleak ini. Bapa, torang mau serahkan dorang dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau terus memberkati torang pe anak-anak ini Bapa. Biarlah dorang terus bertumbuh, semakin mengenal-Mu sebagai Tuhan Yesus, dorang pe Tuhan dan Juru Selamat yang hidup dalam dorang pe kehidupan pribadi. Bahkan dorang boleh mengenal ada rasa rindu, yang sangat rindu untuk mau ada hubungan dekat dengan Engkau Tuhan, daripada dorang punya hubungan yang dekat dengan dunia ini. Engkau terus memberkati supaya dorang boleh terus ada kerinduan untuk mengenal Engkau daripada mengenal dunia ini. Dorang pe pertumbuhan Tuhan, dorang pe anak-anak, khususnya anak-anak sekolah minggu, Engkau terus memberkati. Engkau yang akan terus menjadi bagian besar dalam dorang pe hidup. Dorang pe teman-teman remaja, pemuda, bahkan masih yang anak sekolah minggu, dorang berdoa Bapa, biarlah dorang pe kehidupan saat ini dan dorang pe kehidupan di masa yang akan datang, generasi masa depan gereja, biar Tuhan mau jauhkan dorang semua dari paham dan doktrin LGBTQ. Engkau yang terus memberkati Tuhan. Biarlah dunia yang semakin kejam ini, yang semakin kuat menggoda dorang untuk jatuh dalam dosa dan pencobaan, sesuatu yang sesat yang jauh dari ajaran-Mu Tuhan. Tolong Engkau yang memberkati, Engkau yang mau ada sama-sama dengan torang pe anak-anak. Engkau yang mau terus Bapa tegur dorang dengan cara, pakai segala cara Bapa, biar dorang boleh terus rasa Tuhan pe bae dalam dorang pe kehidupan. Bahkan mungkin dorang yang ada saat gumul saat ini, torang pe anak-anak, anak sekolah minggu, remaja, pemuda yang saat ini dorang rasa dorang kurang sekali perhatian atau bahkan kehilangan perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Tolong Tuhan, biar Tuhan yang mau peluk dorang dengan kasih-Mu. Tuhan yang mau melihat dorang sehingga dorang boleh tersenyum dan berkata, kita punya Tuhan yang luar biasa dalam kita pe hidup. Kita punya Bapa yang mengasihi kita. Apapun yang pernah kita backing, apapun yang kita so backing, kalau kita mau datang, mengaku, minta ampun, Tuhan mau terima. Biar dorang boleh berkata seperti itu Bapa, dalam dorang pe hidup, dorang boleh menjadi anak terang, dorang nyandak kehilangan jati diri, dan dorang terus merasakan kasih-Mu yang begitu besar, sehingga dorang boleh menjadi gereja masa kini Bapa, yang menuntun, mengarahkan semua orang untuk datang kepadamu. Begitupun torang mau berdoa buat mama, papa, oma, opa. Torang sebagai orang tua yang menjaga, mendidik torang pe anak-anak. Tuhan kasih dalam torang pe hati. Lantaran mau mendidik anak-anak di dunia zaman sekarang nyandak gampang.
ada banyak hal yang dipertaruhkan. Ada banyak hal yang torang mesti kasih tahu pada orang tentang bagaimana hidup yang Tuhan mau torang baking dalam kehidupan ini. Yang nyandak gampang torang sebagai orang tua. Mar torang mau lebih dulu hidup dekat denganmu sebagai orang tua. Mama, papa, oma, opa, om, tante. Yang torang menjaga, mendidik torang pe anak-anak di rumah. Tuhan tolong berkati. Kasih torang hati seperti hatimu, supaya torang boleh melihat anak-anak yang ada di sekitar patorang. Sebagaimana torang memandang Engkau Bapa, Engkau ada dalam dorang pe kehidupan, dan torang mau memperkenalkanmu semakin hari semakin lebih banyak lagi. Tuhan bercerita tentang Tuhan pe bae pada orang pe kehidupan, bercerita Tuhan pe bae dalam kehidupan ini daripada membaca cerita tentang hal-hal duniawi. Torang mau serahkan torang pe kehidupan ke dalam tanganmu Bapa. Makasih banyak lantaran torang percaya kehidupan yang torang punya saat ini itu lantaran Tuhan pe kasih dan anugerah, dan yang boleh torang baking Bapa berseru dan melakukan semua yang Tuhan bilang itu mesti torang baking. Dalam nama Tuhan Yesus torang pe sombayang. Selamat pagi ya Tuhan. Kami pada saat ini mau mendoakan untuk bangsa dan negara kami, yaitu bangsa Indonesia. Ya Tuhan, torang mau minta Tuhan selalu sertai para pemimpin-pemimpin yang Tuhan so percayakan untuk memimpin bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk persiapan pemilu Februari 2024 nanti, agar selalu diberikan kedamaian di tengah perbedaan. Ya Tuhan, torang mau berdoa kiranya Tuhan yang menyediakan presiden dan wakil presiden yang hanya daripadamu. Jauhkan kami dari oknum-oknum yang akan memecah belahkan persekutuan bangsa dan negara kami. Kiranya di tengah perbedaan kami selalu ada di dalam sukacita. Sekarang kami akan berdoa. Kami akan berdoa tentang keamanan lingkungan rumah kami di Kleak, dimanapun kami tinggal, dimanapun kami pergi dan berada. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan melindungi keluarga kami. Tuhan, pada saat ini kami akan berdoa untuk seluruh pelayan yang bertugas di hari ini, KPA dan tim kreatif multimedia. Di dalamnya ada Encik Santi sebagai Kadim, Engku Miko sebagai MC, ada Encik Ebe, Encik Meli, Encik Ria, Encik Natal, Encik Anya, Encik Enji, dan yang bertugas di belakang layar ada Engku Kevin, Engku Calvin, Engku Tian, dan Encik Cici. Tidak lupa juga kami mau berdoa untuk KPDP dan seluruh sahabat doa penginjilan. Tuhan berkati segala yang menjadi persoalan hidup kami, keluarga kami. Kiranya Tuhan selalu sertai dan lindungi. Kebersamaan ini kiranya Tuhan selalu berikan, kebersamaan ini selalu ada di tengah sahabat doa penginjilan. Kami akan menyempurnakan doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, juga mampuni orang salah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di penghujung persekutuan musafir berdoa di pagi hari ini, kembali kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kita angkat pujian seperti kasih-Mu.
beritakan kabar baik bahwa Engkau mengasihi mereka. Tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Jadikan terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang tak pudar. Jadikan kasihku seperti kasih-Mu, ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, kita telah menerima dan merasakan segala kebaikan Tuhan melalui persekutuan di pagi hari ini. Kembalilah dengan damai sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar dan jadikanlah itu sebagai kesaksian yang nyata dalam kelangsungan hidup dan pelayanan kita selaku gerejanya. Saya jemput kita semua bangkit berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita, yang karena kasih dan penyertaan-Nya boleh mengizinkan kami, tim KPA, untuk boleh melayani persekutuan musafir berdoa di subuh pagi hari ini. Izinkan kami di saat ini untuk memperkenalkan tim yang melayani di pagi hari ini bersama Anci Penatua Santi Sondak, ada Anci Sevanya Raintung yang baru lahir ke-21 kali hari ini, ada Anci Enji Rumokoy, ada Anci Riana Tarore, Anci Ani Mamuaya, Anci Ebe, Anci Natal, dan yang di belakang layar ada Anci Cici Baso, Anci Tian Liando, Engku Tian Liando, Engku Calvin Ratuela, dan Engku Kevin Baso. Saat ini kami akan membawakan pujian bagi Tuhan, lagu Ku Diberkati untuk menjadi berkat. Diundang kita semua untuk ambil bagian di depan kamera. Dia memanggilku dan telah selamatkan, ajaib anugerah yang ku terima. Dia memberkati sepanjang hidupku, jadikan ku berkemenangan. Ku diberkati
berkat buat semua sahabat dan keluargaku. Ku diberkati untuk menjadi berkat buat bangsa dan semua kaum di muka bumi. Dia telah panggilku jadi alatnya, lengkapi aku dengan karunia. Banyaklah jiwa membutuhkan Yesus, ku siap beritakan namanya. Ku diberkati untuk menjadi berkat buat semua sahabat dan keluargaku. Ku diberkati untuk menjadi berkat buat bangsa dan semua kaum di muka bumi. Demikian dikembalikan ke tim KPDP. Baik. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus bahwa Dia sungguh baik. Dia sudah memimpin akan musafir berdoa pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus sudah menuntun Komisi Pelayanan Anak Sekolah Minggu Musafir Keleak yang sudah memimpin ibadah musafir berdoa pada pagi hari ini, sehingga kita boleh menikmati bagaimana kasih Tuhan, kuasa Tuhan lewat pujian, lewat berita firman Tuhan yang sungguh memberi kekuatan baru kepada kita. Kita disebut sebagai duta-duta penyembuh dan pemulih secara holistik, baik tubuh, jiwa, dan roh, secara fisik maupun secara rohani. Kita ini adalah duta-dutanya yang dikirim oleh Yesus Kristus. Itu yang kita boleh simak dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang sudah disampaikan oleh Penatua Santi Sondak yang kekasih. Banyak terima kasih pada seluruh Komisi Pelayan Anak yang sudah bisa berkumpul dan bersatu hati bersama-sama melayani Tuhan di dalam musafir berdoa. Kami percaya bahwa segala firman dan doa yang sudah disampaikan itu berkenan di hati Tuhan. Tuhan akan menjawab doa-doa kita dan firman Tuhan akan memberikan motivasi yang baru bagi kita semua yang sudah hadir dalam musafir berdoa di pagi hari yang indah ini. Sekali lagi kepada Penatua Santi Sondak dan seluruh Komisi Pelayanan Anak Sekolah Minggu, guru-guru sekolah minggu yang sudah hadir, yang sudah memberi diri di pagi hari ini untuk melayani kita dalam musafir berdoa. Kami berdoa Tuhan memberkati semuanya, baik tubuh, jiwa, dan roh, pelayanan untuk anak-anak sekolah minggu ke depan, sehingga anak-anak kita yang tadi sudah disebut-sebut dalam doa benar-benar akan menjadi gereja Tuhan yang kuat, kokoh di masa kini dan di masa yang akan datang, sebagai penerus gereja di masa yang akan datang. Terima kasih sekali lagi, banyak-banyak terima kasih kepada Komisi Pelayan Anak yang sudah dipimpin langsung oleh Penatua Santi Sondak. Tuhan kiranya memberkati semuanya. Juga kami mengucap banyak terima kasih kepada co-host Bapak Penatua Marli Pandelaki yang setia walaupun sakit, kadang-kadang di rumah sakit, di rumah senantiasa memberi diri dengan sukacita, dengan kerelaan. Pasti Tuhan memberkati Bapak Penatua Marli, Tuhan memulihkan secara holistik. Amin. Terima kasih dan
Apakah Ibu Ketua Agnes Sinta masih bersama dengan kami? Kami tidak tahu. Halo Penatua, halo Ketua. Lanjut Bu Uguy, lanjutkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu, saudara sahabat doa penginjilan musafir yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan, yang senantiasa setia kepada Tuhan dalam pelayanan musafir berdoa tiap Sabtu. Kami bersyukur bahwa kami semua diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan, karena tidak banyak orang yang suka seperti ini. Memang pelayanan doa sudah bertahun-tahun kami mempunyai pengalaman bahwa orang yang berdoa itu tidak segampang, ya, tidak mudah. Sehingga apalagi mau bangun pagi seperti ini, itu sangat-sangat sulit bagi orang yang memang benar-benar tidak terpanggil. Memang pelayanan doa itu adalah panggilan khusus. Makanya kita bersyukur kalau kita memang setia, bukan setia kepada KPDP. Sekali lagi, KPDP tidak ada apa-apanya. KPDP hanya sebagai duta-duta seperti yang dikatakan oleh KPA tadi. Cuma duta-duta yang harus melakukan, karena kita ini hamba yang harus melakukan pekerjaan Tuhan. Bab itu mari kita betul-betul memberi diri untuk menjadi pendoa, tiang doa bagi gereja, bagi bangsa dan negara. Terima kasih banyak sahabat doa penginjilan yang sudah hadir, para pendeta, Pelsus, para penatua diaken, komisi kerja BIPRA, UPK BIPRA, tim doa di kolom-kolom, komisi kerja yang semuanya sudah senantiasa hadir tiap pagi. Kami bersyukur dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tuhan kiranya memberkati jerih lelah kita semua. Tuhan perhitungkan, jangan takut. Ada perhitungan khusus dari Tuhan. Mari kita melayani Tuhan terus tanpa pamrih. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Dan ada pengumuman yang akan kami sampaikan sebelum kita akan mendengar sapa musafir berdoa dari Bapak Pendeta Seldi Sarongtong MTH sebagai Ketua BPMJ Musafir Kleak, dan juga ada penyampaian program pelayanan di BPMJ di tingkat jemaat oleh Penatua Goin Pistumbel. Kami akan sampaikan informasi bahwa pelayanan musafir berdoa pada Sabtu 25 November 2023 ini akan dilayani oleh Pelsus dan tim doa dari kolom 4. Sekali lagi, pelayanan musafir berdoa Sabtu 25 November 2023 akan dilayani oleh pelayan khusus dan tim doa dari kolom 4. Kemudian ada KPI, Kebaktian Penyegaran Iman terakhir di tahun ini, yaitu Minggu 26 November 2023. Ini adalah yang terakhir. Kami mengundang semua jemaat untuk kita bersama-sama bersyukur, bersukacita bahwa Tuhan atas penyertaan Tuhan selama tahun pelayanan ini. Terima kasih, dan mari kita mendengar sapa musafir berdoa yang akan disampaikan oleh Ketua BPMJ, Bapak Pendeta Seldi Sarongtong MTH. Kami persilahkan, kami tidak tahu apa hadir atau tidak. Kami persilahkan. Shalom, Bapak Pendeta. Memang kami tidak dapat melihat dengan kamera kami apakah pendeta hadir atau tidak. Bapak Penatua Marli, apakah pendeta Seldi hadir? Kalau tidak ada, maka tidak ada, Ibu. kami ya? Ketua tidak ada dalam Zoom. Tidak ada di Zoom ini. Oke, terima kasih Pak Penatua. Dan kita akan mendengarkan penyampaian program pelayanan pekerjaan pelayanan Tuhan di BPMJ Musafir Kleak yang akan disampaikan oleh Penatua Goin Pistumbel. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu
Ugui, Kere, dan Bapak Ibu sekalian, spesial buat Komisi Pelayanan Kategorial Anak yang sudah membagi berkat firman Tuhan dan sekalian mendoakan kita semua. Selamat pagi, Shalom. Damai di hati. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan kegiatan pelayanan jemaat. Yang pertama, sebagaimana yang sudah menjadi kegiatan, setiap hari Sabtu ada ibadah penelaan Alkitab dan sosial. Terus kami berharap keterlibatan dari seluruh pelayan, baik pelayan jemaat hingga di kolom-kolom, terutama bagi mereka yang akan melayani, memimpin ibadah sebagai kadim untuk dapat ikut serta dalam ibadah penelaan Alkitab dan sosial sebagai media sarana untuk memperlengkapi kita mendalami bacaan firman Tuhan sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dalam buku atau dalam bacaan trilogi pembangunan jemaat. Diharapkan sekali lagi kami dari Badan Pekerja berharap keterlibatan dan keikutsertaan seluruh pelayan jemaat, ya, diaken, penatua, dan juga Bapak Ibu, terutama yang akan melayani, sekali lagi yang akan melayani sebagai kadim, ya, dalam ibadah-ibadah di setiap aras, baik di jemaat maupun juga di kolom-kolom. Kita boleh bersama-sama untuk mengikuti ibadah penelaan Alkitab dan sosial. Itu yang pertama. Kemudian satu hal lagi yang perlu kami sampaikan, dan ini sudah ditindaklanjuti kembali dengan surat ke seluruh kolom melalui pelayan-pelayan, rekan-rekan pelayan khusus, dan juga komisi baik Kompel, Kabipra maupun juga komisi-komisi kerja berkaitan dengan jadwal pemasukan, ya, pemasukan hasil rapat sidi jemaat di setiap kolom 1 sampai 29, dan juga berkaitan dengan penyampaian pengusulan usulan-usulan program jemaat untuk tahun 2024. Batas pemasukannya itu pada tanggal 19, minggu besok 19 November 2024. Kami sangat berharap akses ini dapat dimaksimalkan oleh seluruh perangkat pelayanan agar supaya program tahun 2024 itu betul-betul menunjukkan kolaborasi dari apa yang diharapkan oleh anggota-anggota jemaat, anggota sidi jemaat dengan pelayan-pelayan jemaat yang ada. Tidak terkesan bahwa ini kegiatan 2024 itu hanya merupakan kerinduan harapan oleh dari pelayan-pelayan khusus, tetapi ini dibuka ruang, ya, dibuka ruang kepada seluruh anggota sidi jemaat. Silakan menyampaikan itu melalui rapat sidi jemaat, dan karena itu kami berharap kerjasama seluruh. Halo, masih adakah berita, informasi dari SEK BPMJ? Ibu, sota lempar sek. Pada lempar, Kang. Oke, dan jadi Pak co-host Penatua Marli boleh diteruskan ini untuk mau ambil gambar, karena maaf semuanya Ibu Ketua, Ibu Agnes sedang mengantar anak yang kekasih dalam kegiatan olahraga, jadi tidak bisa sampai habis. Makanya kami yang ditugaskan untuk menutup
Bapak Penatua Mardi, boleh kita mau ambil gambar katanya. Mari kita membentuk huruf M. Nanti co-host akan ambil gambar kita sebagai tiang doa musafir. Oke. Bapak Penatua boleh bilang kalau so kelar. Sedikit lagi. Ya, oke. Senyum Pepsoden semua. Sukacita. Oke, sudah. Oke, jempol yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah? Oke, sudah. Oke, terima kasih banyak Penatua Marli yang sungguh-sungguh luar biasa. Kami juga dapat betul-betul apresiasi akan kebaikan Bapak Penatua. Tidak ada yang bisa sama. Tapi itu sekali lagi terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Pasti sehat, kuat secara holistik. Amin. Dan mari kita bersuka cita. Silakan kalau ada yang masih mau tanya jawab, melampiaskan sukacita pagi hari ini, kami persilakan sampai bisa selesai akan waktu dari Zoom meeting ini. Kami persilahkan. Halo Bapak Penatua, Bapak KPL, Ketua KPL, Ketua Lansia. Mau hadir ini di Natal,